Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 89. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Dewa Tianyi masih terus memberikan penjelasan pada Dewa Rulai dan juga Dewa Sasin. Dewa Tianyi pun mengatakan, aku bertemu dengan kalian secara tidak terduga, dan setelah itu aku pun berubah. Jika kalian tidak muncul, mungkin saja diriku akan terus menjadi dua dan terus-terusan bermain di tempat ini tanpa henti. Kalianlah yang telah membuat diriku sadar bahwa saat ini roh darah bumi belum sepenuhnya menghancurkan seluruh dunia. Dewa Sasin pun bertanya pada Dewa Rulai, Tathagata, apakah kamu ingat bagaimana dirimu bisa sampai ke surga 34? Dan Dewa Rulai pun mengatakan, saat itu aku terkena tendangan dari roh darah bumi dan aku meluncur sampai tempat ini. Dewa Tianyi pun kemudian mengatakan, untuk melepaskan takdir, maka kamu harus mengikat sebuah takdir. Dan tampaknya roh darah bumi telah memegang kendali ini, karena ternyata roh darah bumi yang mengirimmu kepada aku sendirian dan membuatku bangun kembali. Dewa Rulai pun bertanya pada Dewa Tianyi, apakah itu adalah sebuah kebetulan? Dan Dewa Tianyi menjawabnya, tidak juga, karena itu adalah hal yang sudah diatur di antara dewa dari para dewa, dan di atas 3 dewa serta 1 roh. Masih ada tatanan abadi di 3000 cakrawala alam semesta ini. Tatanan abadi inilah yang membuat segala sesuatu di langit tak berujung, dan keadilan akan bertahan selamanya. Dewa Rulai pun saat ini juga langsung mengatakan, aku mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukanlah sebuah kebetulan. Kemudian Dewa Sasin juga berkata, tendangan dari roh darah bumi secara tidak sengaja mengirim kami ke tempat ini, dan akibatnya Raja Kebajikan mendapatkan kekuatan dari Dewa Surga yang agung, lalu pergi untuk mengusir iblis. Jadi pada akhirnya Taisang Lojun lah yang akan menaklukkan roh darah bumi, dan 3000 dunia besar akan kembali normal kan? Dewa Tianyi pun menjawab perkataan dari Dewa Sasin, akhir yang kamu harapkan mungkin bukanlah akhir yang sebenarnya. Dan Dewa Rulai kini langsung bertanya, dewa dari para dewa, jadi apa yang akan terjadi dengan akhir dari sebenarnya? Dewa Tianyi pun menjawab perkataan dari Dewa Rulai, aku tidak tahu. Lagi pula, aku bukan orang yang maha tahu dan maha kuasa. Karena jika aku maha tahu dan maha kuasa, maka diriku tidak akan pernah tersesat. Kemungkinan itu adalah sesuatu di luar dugaan kita. Dewa Tianyi pun kembali mengatakan, aku sudah bilang, untuk melepaskan takdir, maka harus mengikat takdir. Dan pada akhirnya, kuncinya terletak pada roh darah bumi itu sendiri. Pada saat ini, roh primordial dari Raja Kebajikan mungkin telah mencapai jalur monster dan melawan roh darah bumi sampai mati. Mendengar hal itu, Dewa Sasin berkata pada Dewa Tianyi, kalau begitu mari kita berangkat ke jalur monster. Dewa Rulai juga berpamitan pada Dewa Tianyi. Dewa Rulai pun bertanya pada Dewa Tianyi, Dewa Surga yang agung, apakah kamu tidak ikut? Dan Dewa Tianyi pun menjawabnya, diriku dan surga 34 adalah satu tubuh dan tidak dapat dipisahkan dari tempat ini. Maka dari itu kalian pergi saja dan aku akan menunggu kabar baiknya. Setelah mendengar perkataan dari Dewa Tianyi, saat ini Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai langsung pergi dari tempat itu, karena mereka akan membantu Raja Kebajikan bertempur melawan roh darah bumi di jalur monster. Setelah kepergian mereka berdua, Dewa Tianyi mengatakan, roh darah bumi, aku gurumu
sedang menunggumu di tempat ini. Kita langsung berpindah ke jalur monster. Di sana masih ada pertarungan yang sengit antara Roh Darah Bumi yang melawan Raja Gila Rahu. Pedang Raja Gila Rahu yang sudah mendapatkan kekuatan tambahan dari Raja Kebajikan, saat ini pedang itu akan menebas tubuh dari Roh Darah Bumi. Tapi Roh Darah Bumi masih dapat menahan tebasan yang dilakukan oleh Raja Gila Rahu itu. Melihat Roh Darah Bumi yang cukup kuat, Raja Rahu pun berteriak, "Apakah kamu akan memusnahkan dunia ini? Aku tidak akan membiarkan hal itu, Roh Darah Bumi." Dan Roh Darah Bumi pun tertawa dengan perkataan dari Raja Rahu. Raja Rahu pun kini menambahkan kekuatan pada dirinya. Dan saat ini, Raja Rahu menekan Roh Darah Bumi yang ada di bawahnya dengan kekuatan pedang yang memutar, yang terlihat seperti badai berwarna emas. Serangan yang dilakukan oleh Raja Rahu itu cukup hebat karena bisa menekan Roh Darah Bumi sampai sejauh ini. Jenderal Surga Timur yang melihat kekuatan dari Raja Rahu, dia saat ini mengatakan, Rahu dan Taisang Lojun, mereka telah bertarung bersama. Dan para Jigang pun juga ikut mengatakan, tapi Roh Darah Bumi itu terlalu mengerikan. Jika kami yang turun, pasti kami akan langsung mati. Pertarungan antara Roh Darah Bumi melawan Raja Gila Rahu terlihat sangat sengit di tempat itu. Wuching yang melihat kehebatan dari Raja Rahu, dia pun mengatakan, Rahu sangat hebat. Kita pasti memiliki kesempatan untuk menang. Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong menjawab perkataan dari Shao Wuching. Situasinya tidak sesederhana itu, Wuching. Wuching pun menoleh pada Sun Wukong. Lalu dia mengatakan, "Kakak, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Roh Darah Bumi sepertinya tidak bisa mengalahkan Rahu." Mendengar perkataan dari Shao Wuching, Biksu Tong mulai menjawabnya, "Wuching, pemikiranmu itu terlalu sederhana. Kamu jangan hanya melihat dari permukaan, tapi lihatlah secara keseluruhan." Kemudian Wuching pun menjawab perkataan dari gurunya, "Baiklah guru, sekarang aku mengerti." Di saat semuanya terdiam, tiba-tiba saja ada yang memanggil nama Sun Wukong. Sun Wukong pun menoleh ke belakang dan dia berkata, "Siapa itu?" Tapi ternyata di belakang Sun Wukong tidak ada siapa-siapa. Dan suara-suara itu terus saja memanggil nama Sun Wukong. Sun Wukong pun masih tetap kebingungan. Dia menengok ke sana dan kemari. Dan akhirnya Sun Wukong pun melihat ke arah jantung bumi. Dan terlihatlah dua jiwa dari Sun Wukong yang berbentuk raksasa dan juga bentuk Sun Wukong dewasa berada di dalam jantung bumi. Hal itu membuat Sun Wukong menjadi terkejut. Jiwa Sun Wukong dewasa pun kini mengatakan pada Sun Wukong, "Hei Wukong, kemarilah. Mari kita bicara." Sun Wukong yang terkejut, dirinya menjawab perkataan dari jiwanya itu, Kita berpindah lagi ke tempat pertarungan Roh Darah Bumi dan juga Raja Rahu. Pertarungan sengit antara mereka berdua. Belum terlihat siapa yang akan menang dan juga siapa yang akan kalah. Karena Raja Rahu ternyata masih bisa mengimbangi kekuatan dari Roh Darah Bumi. Dan saat ini Roh Darah Bumi melompat, dia pun melakukan putaran dan akan menyerang Raja Gila Rahu menggunakan pedang api dan juga pedang petirnya. Tapi Raja Rahu juga tidak akan menyerah. Dia juga akan menggunakan pedang iblis asuranya untuk melakukan tebasan sekali lagi pada tubuh Roh Darah Bumi. Tapi tiba-tiba saja sesuatu berwarna hitam muncul di tempat itu. Dan ternyata itu adalah kekuatan lubang hitam milik Roh Darah Bumi yang dia keluarkan untuk melawan Raja Gila Rahu. Raja Rahu pun sudah bersiap untuk menebaskan senjatanya pada tubuh Roh Darah Bumi. Lalu Raja Rahu mengatakan, "Hei Roh Darah Bumi, lihatlah bagaimana aku akan mengalahkanmu." Raja Rahu pun menebaskan pedangnya, tapi pedang itu berhasil ditahan oleh lubang hitam dari Roh Darah Bumi. Dan tiba-tiba saja sesuatu yang buruk pun terjadi. Mengetahui ini adalah sesuatu yang buruk, Raja Rahu pun melompat untuk menghindari lubang hitam dari Roh Darah Bumi itu. Dan saat ini, Roh Darah Bumi berkata pada Raja Rahu, "Orang ini, kamu merespon seranganku dengan baik." Lubang hitam yang dikeluarkan oleh Roh Darah Bumi itu benar-benar sangat kuat. Karena saat ini, pedang iblis milik Raja Rahu terpotong menjadi dua bagian. Dan pedangnya sekarang hanya tinggal setengah saja. Melihat pedang Raja Rahu yang sudah tinggal setengah, Roh Darah Bumi kali ini mengatakan, "Hei Raja Rahu, segala bentuk dan fase akan lenyap secara alami dan tidak berwarna. Dan itu juga tidak akan berfase lagi." Kemudian Raja Kebajikan yang berada di dalam tubuh dari Raja Rahu saat ini langsung mengatakan, "Tidak kuduga, ternyata Roh Darah Bumi akan mengeluarkan lubang hitamnya. Dan ini akan menjadi lawan yang sulit." Raja Rahu menjawab perkataan dari Raja Kebajikan, "Sungguh itu adalah ruang yang tidak berujung dan aneh.
Baji yang melihat lubang hitam milik Rodara Bumi itu, saat ini dirinya bertanya pada Biksu Tong. Dan Bucing pun menjawab perkataan dari Subaji. "Hei, Kak Baji, kamu jangan bertanya pada guru. Guru tidak tahu segalanya." Subaji pun masih tetap bertanya, "Guru, apakah kamu benar-benar tidak tahu yang sebenarnya?" Biksu Tong kali ini melirik ke arah Subaji dan dia menjawabnya, "Subaji, aku benar-benar tidak tahu." Kemudian Biksu Tong merasakan ada sesuatu yang aneh pada Sun Wukong. Dirinya kini menengok ke arah Sun Wukong lalu mengatakan, "Wukong, kamu kenapa?" Dan Biksu Tong terus saja memanggil-manggil nama Sun Wukong. Karena saat ini Sun Wukong terlihat diam saja dan tidak bergerak sama sekali. Dan matanya pun juga terlihat dengan tatapan yang kosong. Jiwa dari Sun Wukong yang berada di jantung bumi kali ini menanyakan pada Sun Wukong, "Bagaimana kabarmu?" Kita kembali ke pertarungan Rodara Bumi dan juga Raja Rahu. Rodara Bumi saat ini memperkuat pedang petir dan juga pedang apinya. Lalu dia mengatakan bahwa saat ini dirinya akan menghancurkan dunia. Dan Rodara Bumi pun maju, dia akan membunuh Raja Rahu saat ini juga. Raja Rahu yang melihat kekuatan dari Rodara Bumi yang mengerikan, dirinya kini mengatakan, "Hei Rodara Bumi, bahkan jika pedangku hanya tersisa setengah, aku masih bisa memotongmu berkeping-keping." Rodara Bumi menjawab perkataan dari Raja Rahu, "Benarkah? Kalau begitu, aku harus menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya pada dirimu." Setelah mengatakan hal itu, pedang api dan petir Rodara Bumi yang sudah diubah menjadi cambuk, dirinya akan mencambuk tubuh dari Raja Rahu sekuat mungkin. Raja Rahu yang tidak takut sama sekali menghadapi Rodara Bumi. Dia menggunakan pedangnya yang hanya tersisa setengah untuk menjadi sebuah perisai dan menahan serangan cambuk dari Rodara Bumi. Dan terbukti, cambuk dari Rodara Bumi itu tidak dapat menembus perisai pedang iblis yang dilakukan oleh Raja Rahu. Tapi Rodara Bumi pun juga masih berusaha untuk membunuh Raja Rahu pada saat ini. Raja Rahu yang terus menahan serangan dari Rodara Bumi terlihat sudah kewalahan dan dirinya kini bergeser selangkah demi selangkah. Tapi serangan dari Rodara Bumi semakin beringas saja. Jenderal Surga Timur yang melihat hal itu, dia mengatakan bahwa ini adalah hal yang buruk. Lalu Jenderal Surga Barat bertanya pada Jenderal Surga Timur, apakah kita harus turun tangan untuk membantu Raja Rahu? Jenderal Surga Timur pun menjawabnya, "Tunggu dulu, sesuatu terjadi karena cambuk petir dan cambuk api dari Rodara Bumi saat ini mampu melepaskan pedang Raja Rahu dari tangannya. Kemudian cambuk api dari Rodara Bumi itu mengikat tangan dari Raja Rahu. Raja Rahu yang tangannya sudah terikat cambuk api dari Rodara Bumi, dia pun kali ini terseret. Dan roh darah bumi pun tertawa. Karena pada saat ini, Raja Rahu akan dimasukkan ke dalam lubang hitam dari roh darah bumi ini. Sambil melakukan hal itu, roh darah bumi berkata pada Raja Rahu, "Biarkan aku mengirimmu ke dalam kegelapan yang tidak berujung." Dan tiba-tiba saja, Sun Wukong pun kali ini sudah sadar. Tatapan matanya pun kembali tajam seperti semula. Sun Wukong yang sudah sadar dan melihat Biksu Tong ada di depannya, dirinya pun kini mengatakan, "Guru, apakah kamu yang memanggilku?" Dan Biksu Tong bertanya pada Sun Wukong, "Wukong, apa yang kamu lakukan?" Sun Wukong pun menjawab perkataan dari gurunya, "Guru, sesuatu besar yang sangat buruk saat ini akan terjadi. Dan aku ingin melawan roh darah bumi. Aku ingin guru melakukan sesuatu untuk diriku." Biksu Tong menjawabnya, "Apa yang bisa kulakukan, Sun Wukong?" Lalu Sun Wukong mengatakan pada gurunya, "Guru, tolong gunakan mantra pengusir iblis. Bacakan mantra itu pada diriku dan hilangkanlah semua kenangan dari masa lalu dan masa sekarang di dalam otakku ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Sun Wukong meminta pada Biksu Tong untuk menghilangkan semua kenangan dari masa lalu dan masa sekarang di dalam ingatannya? Sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh Sun Wukong ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video yang akan tayang 1 minggu lagi. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.